yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam lanjutan pembahasan tentang kesyirikan. Beliau mengatakan faslun, sebuah pasal, asyirku wa anwa'uhu, tentang syirik, wa anwa'uhu, dan macam-macamnya. Beliau di sini setelah membahas bahwasanya kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar adalah syirik, maka sekarang beliau akan membahas tentang macam-macam kesyirikan. Dan apa yang akan beliau sebutkan di sini, beliau menggunakan beberapa istilah yang mungkin baru kita dengarkan. Biasanya kita kalau mendengar pembagian syirik itu, ya, syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Itu yang biasa kita dengar, syirik besar, syirik kecil. Tetapi apa yang akan beliau sebutkan di sini, beliau menggunakan beberapa istilah yang baru, sehingga mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Beliau mengatakan asyirku syirkani. Syirik itu ada dua. Syirik itu ada dua. Yang pertama, syirkun adalah kesyirikan yata'allaku, yang berkaitan bidzatil ma'budi, berkaitan dengan zat Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik yang berkaitan dengan zat Allah. Wa asma'ihi, yang berkaitan dengan nama-namanya. Wa sifatihi, sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Syirik berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau ada yang meyakini bahwasanya Allah itu berbilang, ya. Kita tahu bahwasanya Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Siapa huwa di sini? Allah. Huwallahu ahad. Ustadzuna al-Fadil Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan, ada salah seorang tokoh di negara kita ini, dia mengatakan qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa di sini adalah makhluk. Makhluk Allah, dan Allah itu ahad, satu. Ya. Makhluk dan Allah itu satu, kata dia. Dan ini akidah wahdatul wujud. Dia berdalil tentang wahdatul wujud pakai ayat ini. Wal iyadu billah. Surah yang disebut dengan suratul Ikhlas, surah tauhid, justru itu yang dipakai sebagai dalil tentang adanya akidah wahdatul wujud. Qul, katakanlah wahai Rasul, huwa, seluruh makhluk, Allahu, dan Allah itu ahad, satu. Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Iyadu billah. Baik. Jadi ada syirik yang berkaitan dengan zat Allah. Ada juga syirik yang berkaitan dengan nama-nama Allah, ya, sifat-sifat Allah, dan juga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ada orang menyekutukan Allah berkaitan dengan zatnya, berkaitan dengan namanya, berkaitan dengan sifatnya, berkaitan dengan perbuatannya. Sedangkan yang kedua, wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi, syirik di dalam ibadah dan muamalah kepada Allah. Makanya saya katakan ini mungkin baru kita dengar. Biasanya syirik itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama besar, yang kedua kecil. Besar, kecil. Nah, sekarang ada syirik berkaitan dengan ibadah dan muamalah kepada Allah. Antum perhatikan, syirik berkaitan dengan ibadah dan muamalah kepada Allah. Wa in kana sahibuhu, meskipun pelakunya ya'taqidu, meyakini, annahu subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi dzatihi,
tidak ada sekutu bagi Allah di dalam zatnya, wala fi sifatihi, di dalam sifatnya, wala fi af'alihi, dan di dalam perbuatannya. Ada orang meyakini zat Allah itu esa, sifat Allah itu esa, Allah itu juga esa di dalam perbuatannya, tetapi dia jatuh di dalam syirik beribadah dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah riya. Riya. Ya. Baik. Beliau Ibnul Qayyim mengistilahkan riya itu dengan apa? Syirik di dalam muamalah kepada Allah. Ya. Antum bisa paham ini? Baik, mudah-mudahan ya. Ini beliau menggunakan istilah baru. Yang pertama tadi, syirik yang berkaitan dengan zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Ada orang yang meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa berbuat seperti perbuatan Allah. Ada. Ya. Mereka ada sebagian manusia meyakini alam semesta ini diatur oleh sebagian makhluk. Disebutkan di dalam kitab Al-Kunuz As-Sa'adah atau Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Ya, dan ini sering tiang sampaikan. Disebutkan di sana tentang salah seorang tokoh sufi yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya, dia mengatakan bahwasanya inna tasrifi yasilu hatta ilal jinan. Sesungguhnya aku mengatur, bahkan surga pun aku yang mengaturnya. Wa innal hural 'ain la yatasarrafna illa bi idnin minni. Bahkan bidadari di dalam surga tidak bisa berbuat apapun kecuali dengan izinku. Ya. Ini subhanallah jemaah sekalian. Sampai dia mengatakan kepada murid-muridnya, Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dia mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang masih meyakini ada seekor kucing di dunia ini, baik itu di Pancor, di Amerika, di Cina, di Jepang, siapa yang meyakini ada seekor kucing di dunia ini, kucing tersebut dia memakan tikus di dunia ini. Kucing Jepang memakan tikus, tikus mana? Tikus Jepang. Kucing India memakan tikus India. Kucing Amerika memakan tikus Amerika. Siapa yang meyakini ada kucing memakan tikus di dunia ini tanpa izinku, ya, dia mengatakan fama ahsanta ilayya, berarti adabmu kepadaku belum sempurna. Bayangkan. Jadi semua kucing itu di bawah perintah dia. Allahu Akbar jemaah sekalian. Ini syirik, ya. Syirik di dalam zat Allah, di dalam nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Sedangkan yang kedua, syirik di dalam bermuamalah kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah Maha Esa di dalam zatnya, di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya, tetapi muamalahnya kepada Allah tidak benar, yaitu riya. Ya, riya. Ada tidak di antara kita yang sudah mengenal dakwah sunnah, ada tidak di antara kita yang riya? Ada tidak? Ya. Ini makanya pernah saya sampaikan sama antum, salah seorang ustadzuna, salah seorang ustadz senior kita di Batam dulu, beliau pernah mengatakan, kepada mereka yang belum mengenal dakwah sunnah, tekankan pentingnya ittiba', tekankan pentingnya mutaba'ah kepada mereka yang belum mengenal dakwah sunnah. Ya. Kan syarat diterimanya ibadah berapa? 2, ikhlas dan mutaba'ah. Kepada mereka yang belum mengenal dakwah sunnah, tekankan pentingnya mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Karena mereka banyak menyimpang di sana, belum mengenal sunnah, belum mutaba'ah. Tapi kepada mereka yang sudah menisbahkan diri kepada sunnah, tekankan pentingnya ikhlas. Ya. Kita anti sama perbuatan bid'ah, akan tapi kita banyak jatuh di dalam riya. Ya, baik. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, wasyirkul awwalu naw'an. Syirik yang pertama itu ada 2 jenis. Apa syirik yang pertama tadi? Antum masih ingat? Syirik di dalam zat Allah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan. Itu terbagi menjadi 2 lagi.
Ya, terbagi menjadi dua. Makanya sekali lagi saya ulangi jemaah sekalian, mungkin apa yang kita sampaikan sekarang ini agak asing kedengarannya. Bahkan tadi saya sempat mendengarkan penjelasan Ustazuna, Ustaz Dr. Firanda, beliau pun mengatakan seperti itu. Ibnul Qayyim menggunakan beberapa istilah yang mungkin jarang kita dengarkan. Ya. Baik. Syirik yang pertama terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama namanya syirkut ta'til. Syirkut ta'til, syirik ta'til. Syirik apa? Ta'til. Syirik ta'til. Apa arti ta'til? Ta'til itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita artinya ta'til itu mengosongkan atau tidak memfungsikan. Ya. Makanya ketika motor antum mogok, antum sedang pakai motor, kemudian mogok, macet di jalan, ya, maka orang Arab mengatakan ta'attalat, motor saya mogok. Ya. Dia tidak berfungsi. Ta'til itu artinya mengosongkan dari fungsinya. Mengosongkan dari fungsinya, tidak difungsikan. Ya. Atau sebagian orang mengatakan mengingkari, itu juga ta'til, mengingkari. Ada namanya syirkut ta'til, syirik ta'til, syirik mengingkari atau syirik menolak, syirik mengosongkan. Wa huwa aqbahu anwa'i syirki, dan syirik ta'til ini merupakan jenis syirik yang paling buruk. Syirik itu bertingkat-tingkat. Yang paling buruk adalah ini. Syirik apa namanya? Ta'til. Kasyirki Fir'aun, seperti syiriknya Fir'aun. Ya, syiriknya Fir'aun. Fir'aun itu apa syiriknya Fir'aun? Dia ta'til, dia mengingkari adanya Tuhan. Dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan dialah yang sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Setelah dia ingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengatakan dialah sebagai Tuhan. Kenapa ini dikatakan syirik yang paling buruk jamaah sekalian? Syiriknya Fir'aun. Karena Fir'aun itu mengingkari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia ingkari. Para ulama mengatakan sesuatu keyakinan yang paling yakin itu adalah tentang adanya Allah. Keyakinan yang paling yakin yang tidak bisa diingkari itu adalah wujudullah, adanya Allah. Dan itu yang berusaha diingkari oleh Fir'aun, sedangkan hatinya meyakininya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan pasukannya, wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka meyakininya. Lalu kenapa diingkari dengan lisannya? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Makanya syirik ta'til ini jenis syirik yang paling buruk. Contohnya adalah syiriknya orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya. Ustaz, bukankah syirik itu artinya mempersekutukan? Kenapa mengingkari disebut syirik? Paham antum? Ya. Apa arti syirik? Mempersekutukan. Sedangkan orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Kenapa dikatakan syirik? Syirik itu kan mempersekutukan. Orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Lalu kenapa itu disebut syirik? Padahal mereka sebatas menolak. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika ditanya masalah ini, kenapa ta'til disebut syirik? Beliau mengatakan mereka mengingkari keberadaan Allah dan mereka meyakini alam semesta ini mengadakan dirinya sendiri. Menciptakan itu sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya Allah menciptakan. Sedangkan orang ateis mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya, seolah-olah dia memberikan sifat Allah atau perbuatan Allah kepada alam semesta. Di sana letak syiriknya. Antum ingat tadi, syirik dalam zat Allah, syirik dalam nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Makanya ta'til itu disebut syirik.
Karena mereka mengingkari adanya Tuhan, setelah itu mengatakan alam semesta ini mengadakan dirinya sendiri. Agak berat kayaknya kajian kita malam ini ya. La ilaha illallah, ya berat. Sehingga Anda lihat kepala antum sudah terasa berat. Ya, berat ini bebannya. Baik, ya mau bagaimana? Antum mau kita loncat? Hah? Loncat aja? Baik. Jadi syirkut ta'til, syirik ta'til, ini adalah jenis syirik yang paling buruk, kasyirki Fir'aun, seperti syiriknya Fir'aun. Idh qala, ketika Fir'aun berkata, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, qala Fir'aunu ma rabbul qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, ya, apa Rabb alam semesta ini? Jadi dia berkata seperti ini bukan untuk isti'lam, bukan untuk meminta jawaban, bukan untuk menanyakan, bukan, tetapi untuk mengingkari. Ya. Apa sih yang dikatakan sebagai Tuhan alam semesta ini? Maksudnya tidak ada. Satu-satunya Tuhan menurut Fir'aun siapa? Dia sendiri. Ya. Dia mengingkari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Ya. Baik. Kemudian waqala ta'ala mukhbiran anhu, dan Allah berkata atau Allah berfirman menceritakan tentang Fir'aun, annahu qala li Haman, dia berkata kepada Haman menterinya dalam Al-Quran surah Ghafir, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, dan dia berkata, yaitu Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, buatkanlah untukku sorhan, bangunan yang tinggi, buatkan untukku bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, semoga aku bisa mencapai pintu-pintu langit, asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin mengintip Tuhannya Musa. Karena Nabi Musa mengatakan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit, berada di atas langit. Maka Fir'aun lihat, saking dia mengingkari, dia mengatakan, Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi, semoga aku bisa sampai di pintu-pintu langit, aku ingin mengintip Tuhannya Musa. Kenapa? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, karena menurutku Musa ini hanya berbohong saja. Dia mengatakan Tuhannya di atas langit, dia bohong, aku ingin mengintipnya. Ya, makanya Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, dalam kitab aslinya, karena ini ringkasan, Ibnul Qayyim mengatakan, siapa yang meyakini Allah di atas langit, maka dia disebut Musawi. Dia disebut apa? Musawi, akidahnya sama dengan Nabi Musa. Tapi siapa yang menolak, mengatakan Allah tidak di atas langit, maka dia disebut Fir'auni. Ibnul Qayyim mengatakan Fir'auni. Apa arti Fir'auni? Terserah antum sudah ya. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan seperti itu. Lihat, Fir'aun dia mengingkari. Dia mengatakan, tolong buatkan aku bangunan yang tinggi, semoga aku bisa sampai ke pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin mengintip Tuhannya Musa ini. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, karena menurutku dia bohong saja si Musa ini mengatakan Tuhannya di atas langit sana. Dia bohong menurutku, kata Fir'aun. Makanya yang meyakini Allah di atas langit Musawi, dan yang mengingkari Allah di atas langit apa? Baik. Ini syirkut ta'til. Wasyirku wat ta'tilu, antara syirik dan ta'til. Ta'til itu artinya mengingkari, menolak, mengosongkan dari fungsinya. Antara syirik dan ta'til ini mutalaziman, berkaitan erat. Antara syirik mempersekutukan dengan ta'til, ini berkaitan erat. Bahkan fakullu musyrikin mu'attilun, setiap pelaku syirik disebut mu'attil, pelaku ta'til. Setiap pelaku syirik disebut pelaku ta'til. Wa kullu mu'attilin musyrikun, dan setiap pelaku ta'til maka dia biasanya akan jatuh dalam syirik. Baik. Disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Muslih, menantunya Syekh Ibn Utsaimin, ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan, hatta orang yang berdoa kepada orang yang mati,
dia berharap orang yang mati ini mengabulkan permintaannya, mewujudkan permintaannya. Padahal yang bisa mengabulkan doa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang berdoa kepada orang yang mati, dia mentaktil perbuatan Allah mengabulkan doa itu, dia taktil. Perbuatan Allah mengabulkan doa itu dia taktil, justru dia berikan kepada selain Allah, yaitu orang mati. Sehingga antara syirik dan taktil ini mutalaziman, berkaitan erat. Ya, pelaku kesyirikan karena dia mentaktil entah sifat Allah yang dia taktil, entah perbuatan Allah yang dia taktil, baru dia jatuh dalam syirik. Begitu pula orang yang berbuat taktil ini biasanya akan jatuh dalam syirik. Ibu-ibu di belakang paham tidak? Ibu-ibu, ya, ini taktil paham tidak ya? Ya, mudah-mudahan lah. Kemudian, lakinna syirka, tetapi syirik perbedaannya adalah, jadi berkaitan erat antara syirik dengan taktil. Setiap pelaku syirik biasanya dia jatuh dalam taktil. Dan orang yang melakukan taktil ini biasanya juga akan jatuh dalam syirik. Tetapi perbedaannya, lakinna syirka, tetapi syirik la yastalzimu aslat ta'til, itu tidak mengharuskan taktil secara total. Kan di antara taktil tadi mengingkari keberadaan Allah. Seperti taktilnya siapa? Fir'aun. Taktilnya orang ateis. Ada tidak orang yang meyakini Allah itu ada, dia meyakini Allah itu ada tetapi dia jatuh dalam syirik? Ada. Makanya syirik itu tidak mesti taktil secara total, tidak mesti. Taktil secara total itu adalah mengingkari keberadaan Allah, itu taktil secara total. Mengingkari zat Allah, Allah tidak ada, itu taktil secara total. Taktilnya Fir'aun, taktilnya ateis. Ya. Itu taktilnya Fir'aun, taktilnya ateis. Syirik tidak melazimkan itu. Tidak melazimkan itu. Kenapa? Ada orang yang meyakini Allah itu ada, Allah itu wujud ada, tetapi dia jatuh dalam syirik ada. Baik. Paham antum ini? La ilaha illallah. Bal qad yakunul musyriku, terkadang orang yang berbuat syirik mukirran bil khaliqi, dia meyakini ada al-khaliq sang pencipta. Orang yang berbuat syirik kadang dia meyakini ada al-khaliq sang pencipta subhanahu wa sifatihi, dan dia meyakini sifat Allah, dia meyakini. Walakinnahu attala haqqat tauhid, tetapi dia tetap jatuh dalam ta'til, yaitu menolak hak tauhid itu. Hak tauhid. Ya. Wa aslu syirki, sumber dari kesyirikan, wa qa'idatuhu, dan kaedah kesyirikan, allati yarji'u ilaiha, yang kepada itu syirik kembali. Ya. Sebab awal munculnya kesyirikan atau sumber munculnya kesyirikan, faktor utama munculnya kesyirikan, huwa ta'til, adalah ta'til ini. Entah ta'til secara total ataupun ta'til sebagian. Ya. Ada yang mentaktil sebagian. Ketika ditanya Allah itu ada atau tidak, dia mengatakan ada. Berarti dia taktil total atau sebagian yang ini? Nah, Allah itu ada, kata dia. Allah itu ada. Ya. Akan tetapi di saat yang sama dia berdoa kepada selain Allah. Ini taktil sebagian. Tapi ada juga yang taktil total. Ketika ditanya, ya, antum yakin tidak Allah itu ada? Enggak ada Tuhan. Ini taktil total. Ya. Tetapi semuanya itu jamaah sekalian, syirik ini faktor utama munculnya adalah ta'til ini. Apa arti ta'til tadi? Mengosongkan dari fungsinya, kemudian mengingkari, kemudian menolak. Ya. Setidaknya kalau ini sulit antum pahami, setidaknya antum tahu arti ta'til ya. Ya. Nanti kalau antum pulang minimal tahu arti ta'til. Ya. Tapi mudah-mudahan sih kita paham ini. Wa huwa thalathatu aqsam, dan ta'til ini ada 3 jenis, kata beliau. La ilaha illallah, berjenis-jenis. Ta'til ini ada 3 jenis. Kita ulangi. Tadi syirik ada 2 macam. Yang pertama, syirik yang berkaitan dengan zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Ini jadi satu.
Yang kedua, syirik yang berkaitan dengan muamalah kepada Allah. Muamalah kepada Allah. Taib. Dua jenis syirik antum sudah tahu. Syirik yang pertama yang berkaitan dengan zat Allah, yang berkaitan dengan nama, sifat dan perbuatan Allah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik ta'til itu, syirik ta'til. Dan ini syirik yang paling buruk. Syiriknya siapa? Fir'aun. Nah, ta'til ini terbagi berapa? Tiga. Bagi tiga. Yang pertama, ta'tilul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. Mentaktil masnu' itu maksudnya makhluk. Mentaktil makhluk, ya, dari mengosongkan makhluk. Taktil itu mengosongkan makhluk an sani'ihi wa khaliqihi, dari penciptanya. Ini yang pertama. Taktil yang pertama adalah taktil makhluk dari khaliknya, penciptanya. Mengosongkan makhluk dari penciptanya. Seperti meyakini alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya, dia muncul dengan sendirinya. Taktilnya orang ateis. Termasuk juga kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab aslinya ini, beliau mengatakan masuk dalam taktil yang pertama ini adalah orang-orang yang punya akidah wahdatul wujud. Punya akidah wahdatul wujud. Apa itu akidah wahdatul wujud? Makhluk itu Allah, Allah itu makhluk. Kalau makhluk itu Allah, Allah itu makhluk, lalu siapa pencipta? Kalau sudah nyatu seperti ini, ya, Allah itu ya makhluk, makhluk itu ya Allah. Berarti siapa terus? Sampai dikatakan oleh Ibnul Farud, salah satu tokoh dari Wahdatul Wujud ini, dia mengatakan al-abdu rabbun war rabbu abdun. Al-abdu rabbun, hamba itu adalah Tuhan. War rabbu abdun, dan Tuhan itu adalah hamba. Ya laita syi'ri manil mukallaf, kata dia, aduhai tolong beritahukan kepadaku siapa yang akan beribadah sekarang. Dia bingung sendiri dengan akidahnya. Ya. Dia mengatakan Tuhan itu adalah hamba, hamba itu adalah Tuhan. Tolong beritahukan saya siapa yang akan beribadah sekarang. Makanya tidak heran jemaah sekalian, ketika orang sampai kepada akidah wahdatul wujud, tidak heran semua ibadah akan tamat. Salat pun akhirnya tamat, tinggal ijazahnya aja nggak ada. Salat tamat, puasa tamat, dan seterusnya. Kenapa? Kalau dia akan salat, dia ruku, dia sujud, dia ruku untuk siapa? Sedangkan Allah itu dia sendiri. Allah itu dia sendiri. Iya. Dan dia sendiri adalah Allah. Masa Allah sujud kepada Allah? Sampai dikatakan oleh Ibnu Arabi, salah satu juga tokoh Wahdatul Wujud, ketika dia membahas nama Al-Ali, di antara nama Allah adalah Al-Ali. Apa arti Al-Ali? Yang maha tinggi. Dia mengatakan Aliyun alaman, Allah itu maha tinggi di atas siapa? Sedangkan semuanya adalah Allah. Masa Allah tinggi di atas Allah? Paham antum? Iya. Allah itu maha tinggi di atas siapa? Masa Allah maha tinggi di atas Allah? Sedangkan semuanya adalah Allah, kata dia. La ilaha illallah. Ini termasuk masuk dalam ta'til yang pertama, mengosongkan makhluk dari penciptanya. Di antara yang masuk dalam ta'til ini adalah akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud. Dan ini akidah yang sangat buruk. Lebih buruk daripada akidahnya orang Nasrani, kata para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan Allah itu hanya menyatu dengan Nabi Isa alaihissalam, hanya dengan Nabi Isa. Tetapi akidah wahdatul wujud menyatu dengan seluruh makhluk, menyatu dengan seluruh makhluk. Tapi subhanallah, orang kalau sudah menyimpang jamaah sekalian, falamma zagu azaghallahu qulubahum, ketika manusia ini menyimpang, Allah semakin simpangkan hatinya. Apa kata Ibnu Arabi, tokoh Wahdatul Wujud ini? Apa kata dia? Orang-orang Nasrani, kenapa mereka kafir? Ibnu Taimiyah mengatakan, orang Nasrani saja yang mengatakan Allah menyatu dengan Nabi Isa, Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha Masih ibnu Maryam. Innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Kata Ibnu Taimiyah, mengatakan Allah menyatu dengan Nabi Isa saja, itu saja sudah kekufuran. Apalagi mengatakan seluruh
makhluk. Tapi Ibnu Arabi mengatakan apa? Sebaliknya. Orang Nasrani itu dikafirkan oleh Allah karena mereka membatasi Allah itu hanya menyatu dengan Nabi Isa. Coba mereka katakan Allah menyatu dengan seluruh makhluk, mereka tidak akan kafir. Ini lihat, orang kalau sudah menyimpang-nyimpangnya itu enggak ketulungan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Falamma zagu, Allah katakan dalam Al-Qur'an, falamma zagu, ketika mereka menyimpang, azagallahu qulubahum, Allah semakin simpangkan hati mereka. Allah semakin simpangkan hati mereka. Baik. Di antara juga yang masuk dalam ta'til yang pertama ini adalah ta'tilnya orang-orang filsafat yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini azali, kata mereka. Alam semesta ini azali, ya. Azali artinya tidak ada yang menciptakannya, ya. Tidak ada yang menciptakannya. Baik. Selanjutnya ta'til yang kedua. Itu ta'til yang pertama, ya. Apa ta'til yang pertama? Antum masih ingat? Mengosongkan makhluk dari penciptanya. Mengatakan bahwa makhluk itu tidak ada penciptanya, atau mengatakan makhluk dan khalik, makhluk yang diciptakan dan khalik yang menciptakan itu sama. Ya, seperti akidah salah seorang tokoh yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwa, siapa huwa? Makhluk. Allahu, Allah. Makhluk dan Allah itu ahad. Apa? Satu. Apa istilahnya itu? Gusti itu? Apa? Manunggali kaula Gusti. Baik. Antum orang Jawa. Apa istilahnya betul? Manunggali kaula Gusti. Ada salah satu tokoh juga di Indonesia ini mengatakan, huwa di sini hanya Nabi Muhammad saja. Qul huwallahu ahad, katakanlah huwa Muhammad, Allah, dan Allah itu ahad, satu. Kalau ini membatasinya sama Nabi Muhammad. Ya, yang satu ini huwa seluruh makhluk, katanya. Ya. Allahu akbar. Kemudian yang kedua, wa ta'tilus sani'i subhanahu an kamalihil muqaddasi. Ta'til yang kedua adalah mentaktil as-sani' al-khaliq, mentaktil sang pencipta, mengosongkan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, an kamalihi, dari kesempurnaannya, dikosongkan dari kesempurnaannya, al-muqaddasi, kesempurnaannya yang suci. Contohnya bita'tili asma'ihi, seperti menolak nama-nama Allah, wa awsafihi, menolak sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan menolak perbuatan-perbuatan Allah. Ini ada ta'til yang seperti ini, ya. Ada ta'til yang seperti ini, yaitu mentaktil, mengosongkan Allah dari kesempurnaannya, mengosongkan Allah dari kesempurnaannya. Bahkan taktil yang seperti ini bisa membawa kepada taktil yang pertama, menolak sifat Allah. Kan ada yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di mana-mana. Di mana terus Allah? Gak ada. Para ulama mengatakan semua yang ada itu pasti punya sifat. Setidaknya dia punya sifat wujud. Setidaknya dia punya sifat wujud. Wujud itu apa? Ada. Kalau mengatakan Allah tidak di mana-mana, berarti mana wujud ini? Ya. Saya minta misalkan sama antum, ya, walillahil mathalul a'la. Ini makhluk saja, walillahil mathalul a'la. Ya. Ketika ada seseorang menyuruh antum untuk mencari sesuatu, lalu antum nanya, di mana saya cari? Tidak di mana-mana. Ini ngajak berantem orang. Tidak di mana-mana. La ilaha illallah, jamaah sekalian. Setidaknya, jadi taktil yang seperti ini bisa menghantarkan kepada taktil yang pertama, mengingkari keberadaan Allah. Ya. Dan subhanallah, ya, akidah yang rusak itu membawa kepada fitrah yang rusak. Akidah yang benar itu sejalan dengan fitrah yang selamat, yang sehat. Ya.
Disebutkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, tentang salah seorang Khawarij. Ya, salah seorang Khawarij atau dua orang Khawarij, tapi yang satu ini alhamdulillah fitrahnya masih ada. Ya, dia sedang berjalan melihat orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Dia melihat orang yang wukuf di padang Arafah, dua orang Khawarij. Maka salah satu temannya ini mengatakan, ya, dia mengatakan, subhanallah, Allah menjadikan surga itu seluas langit dan bumi. Ya, kemudian dia mengatakan, dan surga yang seluas langit dan bumi itu hanya untuk kita berdua. Kenapa? Karena menurut orang Khawarij yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir. Maka langsung temannya mengatakan, surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua. Itu kata temannya. Alhamdulillah fitrahnya masih ini. Hanya untuk kita berdua. Iya, hanya untuk kita berdua. Kata dia, berarti sepi, ya sudah, untuk kamu saja. Surga yang seperti itu untuk kamu saja. Lalu dia pun keluar dari pemahaman Khawarij gara-gara itu. Ya. Ya, subhanallah jamaah sekalian. Jadi akidah yang rusak nanti itu akan membuat ini. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Qamusul Bid'ah, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana? Karena mereka ingin membersihkan Allah dari tempat. Ya. Mereka tidak ingin mengatakan Allah itu diliputi oleh tempat. Syekh Al-Albani menyebutkan tentang sebuah riwayat, ya. Ketika orang tersebut dia mengatakan Allah itu tidak di atas arasy, Allah itu tidak di atas, karena dia ingin membersihkan Allah dari tempat. Allah tidak di atas. Maka orang itu pun ditanya, lalu di mana Allah? Ya, orang itu ditanya, yang mengatakan Allah tidak di atas itu. Dia pun ditanya, lalu di mana Allah? Dia mengatakan, yang jelas Allah tidak di atas. Lalu dia ditanya, Allah itu ada atau tidak? Dia mengatakan ada. Lalu di mana Allah itu? Yang jelas tidak di atas. Ya, di mana? Kata dia, di dalam perut himar saya, keledai saya ada Allah. Maka yang bertanya ini mengatakan, wa fi qalan suwatika, di dalam pecimu ya ada Allah. Lalu Allah di atas. Oh, kalau itu tidak. Lihat. Kebalik. Ketika orang sudah rusak akidahnya ini, maka bayangkan, mengatakan Allah di dalam perut apanya? Keledainya, himarnya. Ini dia ta'til yang kedua, mentaktil, mengosongkan Allah dari kesempurnaannya, seperti menolak asma, nama-nama Allah, wa awsafihi, sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, kan ada sifat fi'liyah, ada sifat perbuatan, seperti Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, di setiap malam. Itu perbuatan Allah, sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Banyak yang menolaknya. Ya. Baik. Wallahu taala a'la wa alam. Sedangkan ta'til yang ketiga ini tidak berkaitan dengan zat Allah, tidak berkaitan dengan sifat Allah, tidak berkaitan dengan nama Allah, ta'til yang ketiga, tetapi berkaitan dengan muamalah kepada Allah itu. Ya. Jadi Ibnul Qayyim ini, kalimat beliau itu saling memasuki satu dengan yang lain. Wallahu alam, supaya kebingungan kita tidak terlalu panjang, ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan antum bisa paham ya. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa paham lah ya. Mudah-mudahan. Wallahu taala ala wa alam. Yang penting antum tahu arti ta'til. Apa arti ta'til? Kosongkan dari fungsinya. Menolak dan mengingkari, itu ta'til. Antum ingat ini Abu Hamzah. Ta'til itu arti ta'til. Wallahu alam. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang antum ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah meyakini sifat Allah hanya 20 saja termasuk dalam ta'til asma wa sifat? Iya, masuk dalam ini. Ta'til yang kedua tadi itu, ta'til yang kedua yaitu mentaktil, mengosongkan Allah dari kesempurnaannya, seperti menolak nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah. Maka di sana masuk ke dalam ta'til ini akidahnya Jahmiyah. Akidahnya Jahmiyah yang menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah. Mereka tolak. Yang kedua masuk juga Mu'tazilah. Mu'tazilah di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu basir bila sama'. Mereka hanya menetapkan nama tetapi membuang sifat. Mereka mengatakan apa arti basir? Maha melihat. Mereka mengatakan Allah itu basir tetapi Allah itu basir tetapi tidak punya sifat penglihatan. Sekedar basir sudah. Basir. Ya. Baik. Kemudian masuk juga yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, di antaranya Asy'ariyah, Maturidiyah masuk dalam ta'til yang kedua itu. Allah taala a'lam.
Apakah maksud hadis tidak ada uzur bagi orang-orang yang berumur 60 tahun atau lebih? Ini kalau tidak sadar-sadar. Sudah dikasih 60 tahun lebih, ya 60 tahun dan lebih. Sampai meninggal dunia pun juga tidak taubat dari kelalaiannya, maka tidak ada uzur di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, a'dzarallahu ra'an ajjalahu aw ajjalahu ila akharahu illa 60 sanatan. Allah tidak lagi menerima uzur dari seseorang yang sudah Allah berikan umur 60 tahun. Ya, artinya sudah umur 60 tahun tapi enggak sadar-sadar. Karena ada orang umurnya itu sudah bahkan lebih itu masih lalai dengan dunia. Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ketika menyebutkan tentang penduduk neraka. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit di dalam neraka. Kemudian mereka minta dikeluarkan dari neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak. Kemudian di antara yang disebutkan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kenapa kalian sekarang minta-minta untuk keluar? Bukankah dulu di dunia kami sudah berikan kalian umur yang cukup untuk berpikir? Dulu kan di dunia sudah dikasih umur yang cukup untuk sadar, tapi kaliannya yang enggak sadar-sadar. Ulama tafsir ketika menjelaskan tentang umur di sini, mereka mengatakan situna sanatan 60 tahun. 60 tahun. Sudah dikasih sampai 60 tahun enggak sadar-sadar. Iya. Maka yang seperti ini sudah memang ya, bahasan tiang letimu kelangsotan. Bahasan tiang letimu ya. Kelewatan ya. Kalau bahasa di sana seperti itu. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, izin bertanya, apakah termasuk merasa diri ini lebih baik daripada orang lain ketika saya melarang ibu saya untuk melakukan bid'ah dengan mengatakan ibu yang sudah lakukan itu sia-sia dan ancamannya neraka. Lalu kepada siapa yang dimaksudkan Allah, orang yang melakukan dosa sebelum dia meninggal karena meremehkan seseorang karena dosanya tersebut? Tidak ya. Tentunya kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang tua kita berbuat salah, ya maka kita ingatkan, nasihati, tapi ingat, perhatikan bahasa kita, perhatikan kalimat kita. Ya. Ya. Ketika mengingatkan orang tua yang masih melakukan perkara yang tidak ada contohnya, maka ingatkan dengan bahasa yang baik. Dan itu bukan berarti kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih suci, tidak. Ya. Tidak boleh seseorang menganggap dirinya suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Tetapi mengingatkan orang ini salah, ini benar, ini bukan bagian dari menganggap diri suci, ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Apa maksud dari takyib, tamtsil dan tahrib? Hampir sama sebutannya. Ini dalam bab asma wa sifat. Kalau takyib itu membagaimanakan, ya. Makanya tidak boleh, di antara pertanyaan yang tidak boleh dalam pembahasan akidah adalah bagaimana tentang sifat Allah. Pertanyaan kaifa, bagaimana, itu tidak boleh ditanyakan berkaitan dengan sifat Allah, ya. Sedangkan pertanyaan yang kedua yang dilarang dalam masalah akidah adalah lima, kenapa? Kenapa berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau kaifa, bagaimana, berkaitan dengan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat tangan. Jangan antum tanyakan bagaimana sih tangan Allah. Ini enggak boleh. Makanya ketika ada orang datang ke majelisnya Imam Malik, kemudian mengatakan, "Ya Aba Abdillah, wa Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Allah itu kan beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Maka Imam Malik mendengar pertanyaan itu, langsung dia menunduk. Kemudian disebutkan dalam riwayat, keringatnya itu bercucuran. Keringatnya bercucuran. Kenapa? Pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya. Maka Imam Malik setelah itu dia pun mengangkat kepalanya sambil mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istawa dalam bahasa Arab itu diketahui artinya. Istawa ala, diketahui artinya. Wal kaifu majhul, tetapi bagaimana cara Allah istiwa majhul, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, meskipun kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya, wajib kita beriman karena berita dari Allah dan Rasulnya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana terkait sifat Allah, itu pertanyaan apa? Karena enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat.
Ya. Adapun 5, kenapa? Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Kenapa Allah jadikan saya miskin, dia kaya? Kenapa Allah jadikan saya tidak bisa poligami sedangkan dia sudah Ini hindarkan pertanyaan kenapa seperti ini. Ya. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu takyid. Adapun kalau tamtsil itu menyerupakan, seperti mengatakan Allah itu, ya Allah punya sifat tangan dan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini tamtsil atau disebut dengan tashbih. Ya, meskipun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan istilah yang paling tepat itu adalah tamtsil bukan tashbih. Ya, yang paling tepat itu tamtsil bukan tashbih. Tashbih artinya menyerupakan dari kata tashabbuh. Tetapi tamtsil lebih baik istilah ini. Kenapa? Karena Allah menggunakannya dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang misal dengan Allah. Tamtsil diambil dari kata misal. Ya. Kemudian tahrib. Adapun tahrib menyelewengkan. Seperti istawa diartikan dengan istawa. Ya. Atau misalkan Allah itu punya yadun. Yadun itu diartikan dengan nikmat. Ya. Atau ada yang menyelewengkan, ya, dan seterusnya. Ini dalam bab asma wa sifat. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bagaimana dengan niat tidak hadir ketika takbiratul ihram, tapi ketika berangkat salat niat sudah ada dalam hati. Begitu pula ketika berwudu niat sudah ada untuk salat. Bagaimana dengan salat seperti ini? Para ulama banyak di antara mereka yang membolehkannya. Meskipun jauh jarak bizamanin tawil, jauh jarak antara niat dengan takbiratul ihramnya tidak jadi masalah. Yang penting niat salatnya itu belum dia batalkan. Belum dia batalkan. Artinya ketika terdengar suara azan, dia pergi wudu, sudah ada niat dalam hatinya, kemudian dia berangkat. Ya. Tapi di tengah jalan dia mengatakan, urung wah katanya. Urung wah katanya. Yang seperti ini. Ini yang dimaksud selama dia tidak batalkan. Selama dia tidak batalkan. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya, ada seseorang, wahai imam, ketika keluar dari rumahnya dia berniat untuk sholat. Tetapi ketika takbiratul ihram, ya, seperti pertanyaan ini, tidak ada niat tersebut. Kata Imam Ahmad, saya tidak bisa membayangkannya, kata beliau. Kenapa? Dia sudah ada niat ketika berangkat. Kecuali kalau dia batalkan. Ya. Sehingga masalah niat ini dia mudah sebenarnya. Itu mempersulit. Itu mempersulit. Bahkan ada sebagian orang, mohon maaf, dipanjangkan takbirnya supaya niatnya masuk di sana. Ya. Repot jadinya kita. Niat ini simple. Sederhana niat ini. Ya. Bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ketika membahas tentang niat puasa. Ya. Niat puasa. Kata beliau, ketika seseorang dia tidak pernah biasa bangun di waktu sahur, nggak pernah bangun, tiba-tiba dia bangun di malam pertama bulan Ramadan, itu menunjukkan dia sudah punya niat untuk puasa besok. Dia nggak pernah bangun, ya, nggak pernah bangun. Tiba-tiba di waktu sahur jelo pertama Ramadan dia bangun, itu menunjukkan dia punya niat tidak? Simple ya maksud kalian. Ida doang sih mempersulit ini. Ya, simple. Wallahu taala ala wa alam. Terhadap Al-Quran yang sudah rusak dan tidak terpakai, apa yang harus kita lakukan? Ulama kita beda pendapat. Sebagian mengatakan dibakar, ya, atau sebelumnya ketika Al-Quran itu banyak robek-robeknya kertasnya, maka yang pertama, kalau bisa diperbaiki, dijahit, dilem, antum perbaiki, antum jahit dan antum lem dia, mudah-mudahan itu menjadi sebuah pahala yang besar bagi antum, bagian dari menjaga mushaf. Tapi kalau seandainya mushaf itu rusaknya sudah sangat rusak, robekannya sudah tidak bisa lagi dijahit, sudah tidak bisa lagi dilem, di sini ulama kita beda pendapat. Sebagian mengatakan dibakar, karena itu yang dilakukan oleh Utsman ketika mengumpulkan manusia kaum muslimin dengan satu mushaf. Maka mushaf yang lain diperintahkan untuk dibakar oleh Utsman, maka dibakar. Sebagian mengatakan tidak, ditanam, ya, bukan dibakar tetapi ditanam, dibuatkan longkak, lobang, kemudian ditanam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid beliau mengatakan, gabungkan antara bakar dan tanam. Buatkan lobang, kemudian bakar di lobang tersebut, setelah itu tutup. Itu pun lobangnya bukan di tempat yang dilewati oleh orang. Ya. Bukan tempat, jangan bikin lobang di jalanan, kemudian di sana dibakar, kemudian nanti akan diinjak-injak oleh manusia.
Karena meskipun dibakar terkadang masih ada kan, sisanya itu masih ada. Oleh karena itu dia caranya wallahu alam, gabungkan antara bakar dan tanam. Tiang minta izin antum ya, kesabaran antum sedikit, sudah terlanjur ditulis ini. Apakah dosa pelaku praktik riba yang mengetahui tentang riba dan ancaman pelaku riba, dia sudah tahu itu masuk neraka dan kekal di dalamnya sampai dan kekal dilakukan sampai mati, tidak sempat bertaubat? Ada dalil yang menunjuk hal tersebut kalau dosa ini sama kedudukannya dengan dosa syirik? Enggak ada dalil yang mengatakan riba sama dengan syirik. Adapun ayat yang menyebutkan ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang sudah tahu hukum riba tetapi tetap kembali melakukan riba, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kata para ulama, ini kalau mereka tetap menghalalkannya. Kalau dia tahu haram, dia tahu itu haram, tetapi hawa nafsunya, ya, akhirnya itu yang membuat dia tetap melakukannya, itu tidak kekal. Yang kekal itu jamaah sekalian adalah kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu bisa antum buka dalam tafsir para ulama. Ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini adalah kekufuran, dan kalau dia mati di atas itu berarti dia mati di atas kekufuran, dan orang yang kufur dia kekal di dalam neraka. Ya, ini kalau dia menghalalkan, Tapi kalau tidak menghalalkan maka dia terancam. Orang yang membuat jimat dengan rajah-rajah yang ditulis, baik itu berupa kalung atau dijadikan ikat pinggang dan semisalnya, apakah yang demikian tersebut syirik kecil atau besar? Bagaimana hukumnya jika kita bermakmum dengan orang yang berbuat demikian? Bedakan antara yang membuat dengan yang memakai. Ya, yang membuat rajah-rajah itu dengan orang yang memakainya. Kan ada orang tidak bisa buat tapi dia pesan. Ada, order dulu. Ya. Adapun yang membuat, wallahu taala a'la wa a'lam, membuat rajah itu tidak lepas dari meminta bantuan dari jin, dan ini syirik besar. Ya, makanya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ketika menjelaskan tentang masalah sihir dalam kitab beliau As-Sarimul Battar, beliau menyebutkan bahwasanya ketika seseorang membuat rajah-rajah itu, maka biasanya dengan bantuan sihir, bantuan jin, dan meminta bantuan jin itu merupakan kesyirikan besar. Adapun orang yang memakainya, ya, maka ini tergantung kepada keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya azimat tersebut, azimat itu apapun bentuknya, dia meyakininya azimat itu sendiri yang memberikan manfaat dan mudarat, maka ini syirik besar. Kalau azimat itu sendiri yang memberikan manfaat dan mudarat, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia meyakini azimat ini hanyalah sebab, tetap Allah yang memberikan mudarat, tetap Allah yang memberikan manfaat, tetapi sebabnya azimat ini, maka ini syirik kecil. Karena di antara kaidah syirik kecil adalah menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Itu syirik kecil. Ya. Itu syirik kecil. Sejak kapan batu akik ada kaitannya dengan larisnya toko kita? Ya kapan? Ya. Batu akik kaitannya dengan itu? Nggak ada kaitannya sama sekali. Sejak kapan jamaah sekalian benang diikat di pinggang anak kemudian itu sebagai penolak bala? Sejak kapan bala takut sama benang? Ini tidak bisa ilmu medis manapun antum ini. Makanya pernah saya sampaikan sama antum, dulu ketika terjadi gempa itu di tempat kami dulu, ketika terjadi gempa, banyak orang mengalungkan beras. Ngalungan beras, berasnya itu dibungkus pakai plastik itu, kantong plastik yang dirobek kemudian dikalungkan. Kita pun nanya, apa ini? Fenomena apa sedang gempa-gempa tiap malam berkali-kali gempanya? Dia katakan untuk menakuti gempa. La ilaha illallah, ya. Sejak kapan gempa takut sama beras? Ya, taib. Saya katakan, kalau begitu, kalau memang gempa takut sama beras, kenapa tidak kalungkan 1 kintal aja? Ya, semakin banyak. Ya, ini diantara kaidah syirik kecil, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Tapi kalau diyakini itu sendiri yang memberikan manfaat dan mudarat, maka ini syirik besar. Wallahu taala a'lam wa alam. Saya mohon maaf ini agak kepanjangan. Minta izin jemaah sekalian, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.